Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bercerita tentang pahlawan dari Jawa Barat. Hayo teman-teman, apakah ada yang tahu siapa pahlawan dari Jawa Barat? Beli batik ke Cicalengka, pahlawan cantik Dewi Sartika. Cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Dewi Sartika. Baiklah teman-teman, pada suatu hari, tepatnya tanggal 4 Desember tahun 1884, lahirlah seorang putri bangsawan Sunda dari orang tuanya, yaitu Raden Somanegara dan Raden Ayu Raja Permas. Anak itu pun diberi nama Raden Dewi Sartika. Ayah Dewi Sartika adalah seorang patih di Bandung. Ia sangat berani, gigih, dan nasionalis. Ia selalu mengingatkan rakyatnya bahwa kita memiliki harga diri sebagai bangsa. Sehingga pemerintah Hindia Belanda tidak suka dengan sikap Patih Bandung ini. Raden Somanegara pun ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Dewi Sartika yang masih terlalu kecil tidak diajak dan dititipkan kepada pamannya, yaitu Patih Arya. Raden Somanegara menitipkan pesan kepada Patih Arya. Dalam asuhan pamannya, Dewi Sartika menempuh pendidikan di sekolah rakyat selama 3 tahun. Pada saat itu, ia sudah beruntung karena banyak teman-teman seusianya yang tidak bisa membaca, apalagi menulis. Walaupun jauh dari orang tuanya, Dewi Sartika adalah orang yang periang dan rajin. Dewi, urang amang sasakolaan yuk. Hayu, tapi abdinya ngejatan guruna. Pada saat Dewi Sartika menginjak usia remaja, ayahnya yaitu Raden Somanegara meninggal dunia di pengasingan. Dewi Sartika sangat sedih. Ayah. Sepeninggal suaminya, Ibu Dewi Sartika pulang ke rumah orang tuanya, yaitu R.A.A. Martanegara yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati di Bandung. Dewi Sartika yang mendengar kabar itu sangat gembira dan dengan segera menyusul ibunya ke kota Bandung. Dewi Sartika mengutarakan keinginannya untuk mendirikan sebuah sekolah. Saya ingin mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan karena selama ini hanya orang seperti saya yang bisa sekolah, sedangkan perempuan di sana tidak berpendidikan. Jika perempuan berpendidikan, mereka bisa mendidik anaknya dengan baik dan menjadi pasangan yang membanggakan, tutur Dewi Sartika. Ibunya dan orang lain yang mendengar itu tidak menghalangi, tidak pula mendukung. Untunglah kakeknya, yaitu R.A.A. Martanegara, bersedia membantu Dewi Sartika. Maka pada tanggal 16 Januari tahun 1904 dibukalah sekolah pertamanya bernama Sekolah Istri. Sekolah itu hanya berupa ruangan di pekarangan kabupaten. Murid pun hanya 20 orang. Tetapi itu merupakan tonggak sejarah di tanah Priangan. Pada tahun 1906 Dewi Sartika menginjak usia 22 tahun. Seorang guru meminangnya, yaitu Raden Kanduruan Agah Suryawinata. Suami Dewi Sartika sangat mendukung cita-cita Dewi Sartika. Bahkan mereka berdua sama-sama berjuang untuk pendidikan kaum perempuan. Pada tahun 1910, Sekolah Istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Pemerintah Hindia Belanda merasa bangga atas perjuangan Dewi Sartika. Tahun 1914, Perang Dunia Pertama meledak. Perekonomian di Hindia Belanda sangat sulit. Untuk sekolah yang dikelola oleh Dewi Sartika sangat menyulitkan. Peralatan sekolah pun nyaris tak terbeli. Perjuangan mereka menggugah 2 istri pejabat Belanda untuk menulis surat kepada pemerintah Hindia Belanda agar membantu Sekolah Keutamaan Istri. Untuk mengenang jasa Dewi Sartika, Sekolah Keutamaan Istri berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Setelah 25 tahun berjuang, Dewi Sartika akhirnya mencapai cita-citanya, yaitu sekolahnya diakui oleh pemerintah dan dihargai masyarakat.
Di saat sekolah Raden Dewi sudah maju dan banyak menerima penghargaan, suami Dewi Sartika meninggal dunia pada tanggal 25 Juli tahun 1939. Dewi Sartika sangat terpukul, namun ia tidak putus asa karena dia memiliki sahabat yang selalu membantu dalam mencapai cita-citanya. Namun kemudian kesehatannya mulai menurun. Setahun setelahnya, Dewi Sartika kembali mendapatkan penghargaan di bidang pendidikan. Itu sangat menggembirakan, namun sekolah Raden Dewi kembali mendapat pukulan, yaitu Perang Dunia Kedua kembali meledak. Sekolah Raden Dewi kembali kekurangan biaya. Dan Jepang pun masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Pada tahun 1947, keadaan kota Bandung semakin genting. Dewi Sartika dengan terpaksa mengungsi meninggalkan sekolah yang dicintainya. Pada usia 63 tahun, Dewi Sartika mengikuti jejak para pejuang kemerdekaan meninggalkan kota Bandung yang sudah menjadi lautan abu. Karena perjalanan berpindah-pindah membuatnya letih, pada pagi hari tanggal 11 September tahun 1947, Dewi Sartika meninggal di Cinean dan dimakamkan di sana. Setelah Indonesia kembali aman, sekolah Raden Dewi kembali difungsikan dan makam Dewi Sartika dipindahkan dari Cinean ke Bandung. Berkat perjuangan Dewi Sartika berhasil mengangkat kaum perempuan untuk mencapai cita-citanya. Ada yang menjadi dokter, profesor, guru, dan sekarang perempuan bisa menjadi presiden. Pada tahun 1966, pemerintah Indonesia menetapkan Dewi Sartika sebagai pahlawan pergerakan nasional. Demikian cerita mengenai pahlawan Dewi Sartika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.